Selamat pagi, Pak. Kok ngelamun? Ada apa? Tidak, Pak. Sedang membaca surat. Pasti ada sesuatu. Ayo ceritain. Gak apa-apa kok. Betul, Pak. Tidak ada apa-apa. Maaf, Pak. Ada file yang harus saya ambil. Saya harus ke belakang. Ya Allah, kenapa Engkau timpakan pilihan yang sangat berat ini pada saya? Sita, adik yang sangat saya sayangi telah jatuh cinta pada orang yang paling saya cintai. Lalu saya harus bagaimana? Saya bingung. Saya sangat sayang pada Sita. Apapun saya relakan demi kebahagiaannya. Tapi untuk ini, saya betul-betul bingung. Haruskah saya rela melepaskan Dokter Rahman untuk Sita? Tolonglah ya Allah, berikan saya petunjuk-Mu. Kok nggak biasanya kamu pulang siang? Lagi nggak enak badan ya? Tadi Sita ke klinik Dokter Rahman. Memeriksakan matanya untuk yang terakhir kali. Rida, Ibu sudah tahu apa yang terjadi antara kamu, adikmu, dan Dokter Rahman. Untuk kali ini kamu nggak perlu mengalah. Kamu sudah banyak berkorban buat adikmu. Kamu juga berhak memikirkan kebahagiaanmu. Saya sudah berjanji pada Sita untuk membahagiakannya, Bu. Barangkali saat ini Allah sedang menguji saya untuk memenuhi janji itu. Saya rela untuk mengalah. Mungkin Sita memang lebih membutuhkan Dokter Rahman daripada saya. Atau barangkali Dokter Rahman memang bukan jodoh saya. Nggak bisa begitu, Rida. Kamu itu sudah cukup banyak berkorban buat adikmu. Dokter Rahman adalah hidup dan kebahagiaanmu. Ibu pikir sebaiknya kamu temui Dokter Rahman. Katakan apa yang terjadi. Kamu bilang aja terus terang. Kalau perlu, kamu desak dia untuk segera melamarmu. Soal Sita biar itu urusan ibu. Tidak, Bu. Biarlah saya yang menjauhi Dokter Rahman. Berikan aku hidayahmu. Dokter Rahman, ayo masuk dok. Halo Sita, apa kabar? Kak Rida ada? Karida tadi sedang keluar dok. Gak tahu kemana, kayaknya sih dibonceng naik motor. Boleh dipesan nggak sama Kak Rida? Boleh, ada apa ya dok? Tolong bilangin sama dia, kalau besok siang saya jemput dia di kantor. Soalnya ada yang penting yang mau saya bicarakan. Baik kalau gitu, nanti saya sampaikan ya dok. Sita, saya buru-buru mau pulang soalnya masih ditunggu pasien. Permisi. Iya dok.
Tadi ibu dengar seperti ada suara dokter Rahman. Ada apa sih? Iya Bu, dokter Rahman datang kemari karena mau ngajak Sita jalan-jalan besok. Selamat siang, dengan kantor Bapak Rafli, bisa dibantu? Kak Rida, ini Sita Kak. Kak harus tolongin Sita. Sita kecopetan. Sita, kamu di mana? Sita lagi di pasar baru, Kak. Uang Sita habis semuanya. Sita nggak bisa pulang, Kak. Kak, tolongin Sita. Masya Allah, kamu tunggu di situ ya. Kakak segera menyusul. Jangan kemana-mana. Maaf Pak, mohon izin mau keluar sebentar, ada urusan keluarga penting. Tapi secepatnya kamu kembali ya. Surat-suratnya harus segera kamu proses. Baik Pak, terima kasih. Tinggal menunggu beberapa saat lagi, aku akan menelpon Dokter Rahman. Loh, Rida barusan dari keluar. Katanya ada urusan keluarga. Ada urusan keluarga. Ya halo. Halo, Dokter Rahman. Dokter Rahman, ini Sita. Dok, pesan dari Dokter Rahman udah Sita sampein. Tapi sepertinya Kak Sita males deh ketemu sama dokter. Malas ketemu saya. Kenapa? Sebenarnya Sita nggak mau cerita. Sita cuma mau ngasih tahu kalau sebenarnya Kak Rida itu dari dulu udah dekat dengan Syakir. Sita nelfon dokter karena Sita takut dokter datang menjemput Kak Rida dan akhirnya Kak Rida menghindar. Sekarang dokter di mana? Dokter belum menjemput Kak Rida kan? Permisi dulu, Kak. Rida. Tunggu, Rida. Tunggu, Rida. Tunggu. Kenapa kamu menghindariku? Saya harus pergi. Rida, tunggu sebentar. Beri saya kesempatan untuk bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Lagi pula saya harus kerja lagi. Oke. Nanti aku antar kamu ke kantor. Sekarang beri aku kesempatan untuk bicara. Aku harap Sita cuma main-main. Dia nggak serius. Tidak, Rahman. Sita itu serius. Dia mengatakan pada saya kalau dia itu benar-benar jatuh cinta pada kamu. Dia justru minta tolong pada saya untuk mengatakannya pada kamu. Aku sudah menentukan pilihanku, Rida. Aku sudah memilih kamu. Dan aku akan segera melamarmu. Kamu betul-betul cinta saya. Kamu tidak usah meragukan lagi, Rida. Kamu rela melakukan apapun untuk saya. Ya, tentu. Aku akan melakukan apa aja demi kamu. Tinggalkan saya. Dan belajarlah untuk mencintai Sita. Aku tahu kenapa jawaban kamu seperti ini, Rida. Ini semua karena kamu sudah punya hubungan dengan pria yang bernama Zakir, kan? Jawab pertanyaan. Benar apa tidak? Kenapa, Rida? Kamu sudah ketemu Dokter Rahman? Sudah, Bu. Tadinya dia mau melamar saya. Terus? Saya menolaknya. Kenapa? Saya bilang kalau saya tidak mencintainya. Nggak boleh begitu, Rida. Kamu sudah cukup mengalah dan berkorban. Tapi Dokter Rahman memang sangat cocok untuk Sita, Bu.
biarlah dia melamar Sita saja. Anak itu tidak boleh selalu kita manjakan. Dia harus belajar menerima kenyataan. Saya tidak tega menghancurkan mimpi Sita. Saya tidak ingin membuat dia tidak bahagia. Biarlah dia merasakan kebahagiaan yang selama ini diimpikannya. Saya rela, Bu. Saya rela. Berikan aku hidayahmu. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada daya dan upaya hanya dengan pertolongan Engkau, ya Allah. Terima kasih atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Syakir. Ya Allah. Rida? Saya boleh masuk? Iya, masuk. Silakan duduk. Tadi saran saya belum dijawab. Astagfirullahaladzim, saya sampai lupa. Waalaikumsalam. Kamu minum apa? Gak usah repot-repot kan? Kamu kok tumben kemari? Ada apa ya? Apa perlu ojek untuk saya antar? Oh, enggak. Saya kemari memang mau ketemu dengan Kang Syakir. Ketemu saya. Kamu jangan buat saya GR ya? GR juga nggak apa-apa kok, Kang. Maksud kamu? Sebetulnya saya kemari, saya mau bertanya tentang sesuatu. Ya, syukur-syukur Kang Syakir bisa jawab dengan jujur. Kamu kan tahu, saya selalu jujur sama kamu. Tapi sebenarnya ada apa sih? Saya kok deg-degan. Begini, selama ini kan saya selalu mendengar kalau Kang Syakir itu suka pada saya. Apakah itu benar? Maafkan saya, Rida. Saya memang lancar. Saya justru datang kemari ingin mendengar langsung dari Kang Syakir. Iya, saya memang suka sama kamu. Saya nikahkan Anda, Sakir bin Kiai Haji Mansur, dengan Rinda binti Sofyan Jalil, dengan mas kawin seperangkat sholat lengkap tunai. Saya terima nikahnya Rida binti Sofyan Jalil dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah? Syam. Sah? Rida, sesuai dengan permintaanmu, Rida, aku akan segera melamar Sita. Terima kasih. Itu pun semua aku lakukan demi kamu. Kalau tidak, aku nggak akan pernah melamar Sita. Biar kamu tahu aja, kalau sampai saat ini, cuma kamu satu-satunya yang bersemayam di hatiku. Saya hanya bisa bilang terima kasih. Sudah banyak kebaikan yang Dokter Rahman lakukan untuk kami. Saya juga hanya bisa bilang, tolong jaga Sita. Saya selalu berdoa untuk kalian. Rida, tamu-tamu sudah pada mau pamit pulang. Aku ucapkan selamat menempuh hidup baru ya. Semoga keluarga kalian berbahagia. Terima kasih. Mari. Hey Jul, tumben kamu kemari. Iya nih, udah lama nggak mengadu-gadunya sama Hania. Tapi kok tutup terus ya? Iya, ibu sekarang lebih banyak tinggal di rumah Sita di Jakarta. Mantunya dokter terkenal sih. Enak sekarang nggak perlu kerja lagi. Bukan begitu. Kebetulan yang masak di rumahnya Sita itu pulang kampung, jadi ibu menemani dia di sana. Oh begitu. Udah siang nih, kita pergi dulu ya. Mari. Iya. Ma? Baru pulang, Pak? Ya,
Bulan Ramadan, jadi klinik kita lagi sepi. Kok belanjaan kamu banyak banget? Ini kan bulan puasa. Emang kenapa? Memangnya kalau bulan puasa kita nggak boleh belanja banyak-banyak. Kan untuk persiapan juga, Pak. Terus, kamu mau nyuruh siapa yang masak? Pembantu kan sudah pada pulang. Kan ada ibu. Ibu? Maksud kamu, ibu kamu suruh masak? Pak, selama bulan puasa ini dan pembantu-pembantu pada pulang kampung, saya meminta ibu untuk membantu dan menemani kita di sini. Kamu jangan salah. Ibu itu bukan pembantu, bukan orang yang harus kita suruh-suruh. Kamu jangan menyamakan ibu dengan pembantu, itu salah. Pak, ibu itu orangnya biasa kerja. Dia orangnya nggak biasa diem. Kalau dia diem, badannya pegel-pegel. Ibu itu punya kesibukan. Dia punya rumah, dia punya warung. Kita nggak berhak untuk menyuruh dia. Ah, papa ini orang ibu udah menyanggupi kok. Lagian kan warung baru buka nanti setelah lebaran. Lagian, Pak, untungnya warung tuh berapa sih? Mendingan nanti kita kasih aja ibu uang lebaran. Kan sama aja. Menurut papa itu nggak sama. Mama itu nggak bisa disamakan dengan pembantu. Mama itu orang yang kita hormati. Ya udah deh, Pak. Yang tahu ibu kan saya. Jadi papa nggak usah ikut campur ya. Ya terserah kamu lah. Kamu yang ngerti. Kamu tahu yang terbaik. Loh. Jus apelnya mana? Ya belum sempat bikin. Tadi kan kamu mintanya teh. Ibu ini gimana sih? Sita kan udah minta dari semalam. Sebelum ayam, nasi, dan lainnya keluar, itu harus udah jus apel duluan, Bu. Ibu tahu nggak sih? Lidah Sita ini pahit kalau belum minum jus apel. Emangnya ibu siap-siap di dapur tuh jam berapa? Jam 3. Jam 3? Pantes aja, Bu. Bu, di mana-mana ya, Bu. Orang siap-siap di dapur tuh jam 2. Ya sudah, nanti ibu segera bikin. Sita. Puasa juga belum dimulai. Kamu sudah buat dosa. Besok-besok, kamu nggak bisa nyuruh ibu begitu. Bukan ibu yang melayani kamu, tapi kamu yang harus melayani ibu. Udah deh, Mas. Ini urusan saya sama ibu. Mas nggak usah ikut-ikutan. Loh, ibu nggak ikut sahur? Biar di belakang saja. Tapi kan... Pak, selera makan ibu itu lain sama kita. Biar aja ibu makan di dalam. Bu, udah ibu makan sahur di dalam aja sana, ya? Iya. Bu, bukannya ibu lagi puasa? Iya, Kalau begitu, ibu istirahat aja dulu. nggak usah. Biar ibu saja. Saya tuh heran loh, Bu. Ngeliat kelakuan Nyonya Sita itu. Memangnya kenapa? Lah wong ibu ini kan ibu kandungnya Nyonya Sita. Masa disuruh ini, disuruh itu, seperti pembantu aja. Langsung dijemur ya, Bu. Sambil nunggu pakaian-pakaian pada kering, ibu ngepel-ngepel aja dulu. Nah, setelah itu langsung deh setrikain baju-baju aku. Tapi inget ya, Bu, jangan sampai ada yang hangus. Ibu tahu kan, baju-baju saya kan baju-baju mahal semuanya. Iya. Berikan aku hidayahmu. Bu! Ibu bangun, Bu! Ibu bangun dong, Bu. Ntar keburu imsak nih, Bu. Bu! Bu, Ibu tahu nggak sih sekarang udah jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam 3, Bu. Ya ampun, Ibu. Kok Ibu masih tidur aja sih, Bu? Kalau kita kesiangan makan sahur, gimana, Bu? Rasanya ibu kurang enak badan, Sita.
Alah, ibu alasan aja. Bilang aja ibu malas kerja, biar besok ibu bisa diantar pulang. Iya kan? Enak aja. Tapi ibu benar-benar sakit. Udah deh Bu, Sita nggak percaya Bu sama ibu. Bu, ingat ya Bu, janji ibu apa? Ibu akan tinggal di sini selama bulan Ramadan. Kalau ibu nggak janji, Sita kan bisa cari orang lain Bu. Mana Sita udah bayar utang ibu ke rentenir lagi. Kalau tahu kan Bu, uang itu bisa Sita pakai untuk apa? Untuk bayar pembantu selama sebulan. Udah kok bengong, sana siapin makan sahur untuk Sita. Iya, iya. Ampun, jalannya kok lama gitu sih? Mau sampai jam berapa di dapur? Kang, beberapa hari ini perasaan saya tidak enak. Kenapa ya? Itu kan hanya perasaan kamu saja. Mungkin bawaan bayi kali. Justru karena saya kepikiran ibu terus. Malah terbawa mimpi. Jangan-jangan ibu sakit ya? Ya nggak mungkin lah. Kamu kan tahu ibu tinggal di rumah Sita. Di sana semuanya serba ada. Dan saya yakin bahwa mereka pasti akan memuliakan ibu. Saya tahu Dokter Rahmat itu kan orang yang baik. Gini deh, kalau kamu masih kepikiran, lebih baik kamu telepon ibu nanti ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kakak Sita. Ibu gimana kabarnya? Ibu baik-baik aja kok, Kak. Ibu sedang tidur. Sepertinya ibu kecapean, Kak. Boleh kakak bicara sebentar dengan ibu? Aduh, Kak. Jangan sekarang kali ya, Kak. Kasihan, ibu lagi tidur soalnya. Ya kalau begitu, bilang sama ibu kakak telepon. Nanti kakak telepon lagi ya? Pasti, Kak, pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sudah buta mata hatinya, tidak mau tahu penderitaan orang lain, dia tidak bisa merasakan sentuhan kasih sayang. Meskipun dia melihat kezoliman di depan matanya sendiri, dia tidak pernah berpikir tentang hal itu. Bahkan dia melakukan kezoliman itu sendiri, tapi dia tidak sadar. Itulah ciri-ciri orang yang sudah buta mata hatinya. Ibu, apa-apaan ini? Maaf, Sita. Ibu nggak sengaja. Apa? Ibu bilang nggak sengaja. Bu, figura sebesar itu, ibu bilang nggak sengaja. Bu, mata ibu udah buta apa? Ibu benar-benar nggak sengaja. Bu, makanya kalau ibu kerja itu hati-hati. Atau emang ibu sengaja ya? Hah? Bu, Sita ini lagi puasa, jadi harus istirahat. Capek, Bu, capek. Tuh, lihat, rusak semuanya. Bu, ibu harus tahu, figura ini harganya sangat mahal sekali. Dan ini hadiah dari temennya Mas Rahman. Aduh, ibu, rusak semuanya, rusak. Tapi ibu benar-benar nggak sengaja. Alah, ibu terlalu banyak alasan. Bilang aja kalau ibu udah nggak suka tinggal di sini. Bu, kalau ibu udah nggak suka tinggal di sini, jangan rugiin kita kayak gini dong, Bu. Bilang aja. Jadi saya bisa cari pembantu lain. Sekarang figura, besok apa lagi? Bu, bisa bangkrut aku. Mendingan aku bayar bantu. Astagfirullahaladzim. Masa kamu nggak percaya sama ibu kamu sendiri? Nggak percaya. Ibu emang sengaja kerja disalah-salahin biar ibu bisa pulang. Padahal kan ibu udah janji sama Sita kalau ibu akan pulang setelah Lebaran. Bu, kalau emang ibu nggak betah tinggal di sini, ibu bisa pulang. Daripada Sita dibikin rugi terus. Masa kamu nggak percaya sama ibu kamu sendiri? Ah. Nih uang, pulang sana ngebantu Karida. Dan dulu kan emang ibu lebih sayang Karida daripada sama Sita. Iya kan? Makanya ibu sengaja kerja di sini salah-salahin. Iya kan? Masya Allah, jangan menuduh ibu seperti itu, nak. Ingat pada Allah. Ingat keadaan kamu sebelum kamu bisa melihat lagi.
Barangkali juga kamu mestinya ingat bahwa sebetulnya suami kamu itu ingin menikah dengan kakakmu. Tapi Rida sangat menyayangi kamu, nak. Sehingga dia ikhlas menyerahkannya kepada kamu. Apa, Bu? Bu, Ibu jangan mengadu domba antara saya dan suami saya. Mana mungkin suami saya mau menikah dengan Karida? Sita, Ibu hanya ingin mengingatkan kamu supaya kamu mengingat kembali masa lalu kamu. Supaya kamu kembali menjadi anak yang baik seperti dulu. Masa lalu apaan, Bu? Ibu emang sengaja membuat Sita kesiksa. Bu, Sita udah mengubur dalam-dalam masa lalu Sita. Dan sekarang Sita udah membuka lembaran baru. Jadi Ibu jangan ungkit-ungkit lagi, Bu. Dengarkan Ibu dulu. Alah! Ibu itu hanya menambah beban pikiran Sita aja, tau gak sih, Bu? Ini, Bu. Sekarang Ibu pergi dan cepat berkumpul sama Karida, putri kesayangan Ibu itu! Astagfirullahaladzim. Kamu ingat bagaimana susahnya kita dulu mencari uang, mengumpulkan uang. Kenapa sekarang kamu bohong-bohong seperti ini, nak? Alah, udah deh. Ibu gak usah banyak ngomong. Sekarang Ibu cepat ambil uang itu dan Ibu pergi dari rumah ini. Bu, Sita bisa bayar pembantu 10 kali lipat. Dasar Ibu gak tahu diuntung. Besok kita lebaran. Iya. Alhamdulillah kita telah menjalankan puasa ini dengan baik. Saya kok kangen sama ibu. Kapan ya beliau pulang? Paling setelah lebaran. Atau kita yang kesana saja, kan? Boleh. Sini. Kenapa? Dia lagi gerak. Sini. Oh iya. Sepertinya anak kita laki-laki. Oh, Kang. Kan kita belum tahu. Tendangannya keras, pasti besar mau jadi pemain bola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seperti suara ibu. Kok malam-malam? Silakan. Makasih. Ada apa, Bu? Sita, nak. Sita sudah berubah. Dia tidak seperti dulu lagi. Biarpun dia tahu ibu sakit, dia tega mengusir ibu. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan, Sita. Biar saya hubungi dia dan bicara langsung dengan dia, Bu. Kalau perlu saya datangi rumahnya. Jangan, nak. Jangan. Kasihan anak itu. Ibu takut. Ibu takut dia mendapat murka Allah. Perlakuannya sudah sangat tidak manusiawi. Ibu yang melahirkannya, membesarkannya. Tapi diperlakukan lebih daripada seorang pembantu. Kang, gimana ini? Kita bawa ke dokter. Saya panggil tas. Cepat! Berikan aku hidayahmu. Bagaimana keadaan ibu saya, dokter? Beliau kena paru-paru basah. Dan kondisi penyakitnya sudah cukup parah. Jadi harus menjalani rawat inap di sini. Kenapa baru sekarang dibawa ke sini? Maaf dok,
Kami memang baru mengetahui kalau ibu kena paru-paru basah. Loh, Anda ini bagaimana? Dengan ibu sendiri, tinggal serumah lagi. Kok tidak tahu kalau ibunya sakit? Ya, memang kami mengakui kalau kami memang lalai, Dok. Orang yang mengidap penyakit paru-paru basah pasti akan terbatuk-batuk sepanjang malam. Rasanya seperti balas dendam ya, Pak. Udah sebulan ini, kita kan makan di rumah terus, Pak. Berarti sebulan ini kamu puasa hanya menahan lapar saja? Menahan nggak makan gitu? Papa, lama-lama ngomongnya kok kayak ustadz sih? Perasaanku kok nggak enak terus ya, Sita. Kenapa pikiranku sama ibu terus? Ada apa ya? Ibu nggak apa-apa kok, Pak. Tadi, Sita habis telepon Karida. Kata Karida, ibu baik-baik aja kok. Udah makan lagi dong, Pak. Enak kan makanannya, Pak? Rida. Sebaiknya kamu pulang. Kasihan bayi dalam kandungan kamu. Biar ibu saya yang jaga di sini. Iya, Rida. Jaga kandungan kamu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan sakit karena ibu. Tapi ibu nggak apa-apa. Sudah, pulang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau antar Rida ke depan sebentar. Ibu, Kandunganmu sudah besar. Insya Allah, kamu akan jadi ibu yang baik. Akan jadi istri yang baik buat suamimu. ibu mau kemana? Ibu mau berhaji, nak. Ibu mau berhaji bersama bapakmu. Kamu lihat itu. Ibu, jadi ibu mau tinggalkan kami? Ibu memangnya sudah berpamitan nggak, Sita? Ibu sudah cari kemana-mana, nggak ketemu. Kamu saja yang pamitkan ya. Dan ingatkan dia agar segera bertobat. Karena ibu yakin semua orang yang bertobat akan diampuni Allah. Dan insya Allah dia akan menjadi anak yang soleha dan bertakwa. Ibu pergi, nak. Assalamualaikum. Ibu! 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 Astagfirullahaladzim. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Kang Syakir? Ada apa? Ibu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rida, sudah. Kamu harus ikhlas. Mari, Pak. Tolong bawa ke dalam. Ya, ada telepon dari kakaknya, mencari dia. Halo. Mbak tidak menyangka, Sita. Mbak pikir kamu membuat ibu nyaman di rumah kamu dan membahagiakan dia. Kamu kan sendiri tahu ibu itu menderita paru-paru basah. Tapi kamu malah memperlakukan dia seperti seorang pembantu. Kamu usir dia malam-malam hingga dia pulang sendirian. Dia kehujanan. Kamu betul-betul keterlaluan. Kak, kakak ini bicara apa sih?
Ini tuh hari lebaran. Bukannya saling memaafkan, malah membuat fitnah. Lagian maksud kakak apa sih menyampaikan ke ibu kalau Mas Rahman menikahi saya atas kebaikan kakak? Kak, ingat ya kak, justru ibu sakit itu karena apa? Ya karena perbuatan kakak sendiri. Astagfirullahaladzim. Sita, kakak hanya ingin menyampaikan pesan ibu. Segeralah kamu bertobat. Udahlah kak, kakak nggak usah banyak ngomong. Jangan sok menasehati. Sekarang ibu mana? Mana ibu? Saya mau bicara. Ibu sudah meninggal, Sita. Apa? Kakak bohong. Allahu Akbar, Sita. Ibu meninggal pun kamu masih tega menyangka kakak ini berbohong padamu. Kak, ibu mana? Mana ibu? Ibu sudah meninggal tadi subuh, Sita. Bohong. Kak, kakak jangan macam-macam ya. Mulai hari ini, kakak nggak usah lagi telepon-telepon ke rumah Sita. Karena Sita udah nggak bicara lagi sama kakak. Ada apa lagi, Sita? Karida bohong kan? Kalau Karida bilang ibu sudah meninggal. Demi Allah, Sita, demi Allah. Saat ini kami siap-siap akan membawa jenazah ibu ke kuburan. Kalau kamu tidak percaya, kamu datang saja sendiri ke kuburan. Siap-siap di dapur tuh jam berapa? Jam 3. Jam 3? Pantes aja, Bu. Bu, di mana-mana ya, Bu. Orang siap-siap di dapur tuh jam 2. Ibu nggak sengaja. Apa? Ibu bilang nggak sengaja? Bu, figura sebesar itu, Ibu bilang nggak sengaja. Bu, mata Ibu udah buta apa? Ya Allah. Aku telah membunuh ibuku sendiri, ya Allah. Aku anak berdosa, ya Allah. Ya Allah. Aku anak yang tidak berbakti, ya Allah. Ya Allah. Ibu. Maafkan Sita, Bu. Ibu. Hamba mohonkan ampun atas segala dosa-dosa ibu hamba. Terimalah segala amal ibadahnya, ya Allah. Tempatkanlah ia di surga. Hamba mohon ampun juga, ya Allah. Hamba mohon ampun bagi segala dosa-dosa adik hamba Sita. Berilah dia kesempatan untuk bisa bertobat di jalanmu. Berikan aku hidayahmu. Mana ibu saya, Bu? Jenazah Bu Hania sudah dibawa ke makam. Iya, udah beberapa saat yang lalu. Ibu! Ibu!
Pak. Biar adik saya melihat ibu yang terakhir kali. Ibu! Ibu! Mana ibu? Bagaimana, Rahman? Syaraf-syaraf matanya semua sudah rusak. Operasi nggak akan bisa menolongnya. Ya Allah. Kemungkinan besar akan buta selamanya. Masya Allah. Barangkali ini jalan bagi Sita untuk bertobat. Insya Allah, Rida. Mudah-mudahan dia bertobat. Kamu jangan khawatir, Rida. Saya tetap akan mencintai dan merawatnya. Ya, ini mungkin sudah menjadi takdir saya.